Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mentoring with Christy MS, sebuah channel yang bakal bikin kamu always be excited about life. Topik kali ini saya ambil dari salah satu postingan di Instagram saya yang paling banyak diminati oleh teman-teman, yaitu yang berjudul 15 pertanyaan tentang arah hidup. Nah, buat kamu yang belum tahu mana sih postingannya, kamu boleh lihat langsung sekarang di Instagram saya @christyms, dan kamu bisa lihat atau cari postingan yang ini ya. Nah, kamu lihat yang itu. Pernah nggak kamu bingung ketika ditanya sama orang, apa sih tujuanmu dalam hidup? Saya yakin sebagian besar dari teman-teman yang nonton video ini pernah ngalamin galau ketika ditanya kayak gitu. Karena hanya sebagian kecil aja nih yang tahu dan bener-bener bisa jawab nih dengan jelas, dengan tegas. Ketika ditanya, apa sih yang mau dikerjakan dalam hidupmu? Jangankan ditanya kayak gitu teman-teman. Ditanya mau berkarir apa atau kerja di bidang apa aja, kadang kita juga bingung kok mau jawab apa, atau kita jadi ragu. Apa benar jawaban yang kita berikan itu sudah sesuai dengan apa yang kita mau? Saya nggak akan bilang ini hal yang wajar teman-teman. Kenapa? Karena kita itu memang nggak hidup di dalam budaya yang secara merata mengajarkan tentang hal ini. Nah, kamu mungkin bertanya, Kak, nggak wajarnya di mana? Kan kalau tadi ditanya terus kita nggak bisa jawab, otomatis itu hal yang wajar dong, karena sebagian besar mengalami hal itu. Nggak wajarnya di sini teman-teman. Kenapa? Karena seharusnya atau sebaiknya kita itu mulai membiasakan diri atau sering membahas hal-hal seperti ini di dalam rumah. Tentu ada orang-orang tua yang secara sengaja ngajarin anaknya. Diskusi bareng, tanya jawab, anaknya ini pengen ngerjain apa atau pengen berkarir, bekerja di bidang apa. Tapi sebagian besar dari anak-anak muda di Indonesia, ini menurut pengalaman saya sendiri ya teman-teman, dari yang saya ajak ngobrol, itu kebanyakan nggak mengalami hal ini, bahwa mereka diajak ngobrol di rumahnya atau oleh orang tuanya, ditanyakan, kamu punya rencana apa untuk kedepannya? Jadi, nggak heran kalau kamu baca konten 15 pertanyaan tentang arah hidup dan kemudian kamu bingung, nggak ngerti mau jawab apa. Ya karena emang konsep kayak gitu nggak dibangun dalam pikiranmu sejak awal. Namun teman-teman, kabar baiknya kamu nggak perlu khawatir, karena kamu bisa kok mulai memikirkan atau mempersiapkan hal itu sekarang. Meskipun ya mungkin usahanya jadi lebih berat ya, karena kan nggak dari awal disiapin. Jadi ibarat olahraga, ya otot-ototmu tentu akan bekerja lebih keras, karena nggak dari awal dibiasakan untuk berolahraga. Oke, kita akan bahas 15 pertanyaan itu satu persatu. Tapi saya akan bahas jadi 3 video, jadi per video akan ada 5 pertanyaan supaya kamu nggak bosan. Dan di video kali ini, saya akan bahas 5 pertanyaan awal. Kamu siap? Inilah pertanyaannya. 1. Apa sih yang ingin kamu kerjakan di dalam hidup? 2. Apa yang ingin kamu ciptakan di dalam hidupmu? Oke, stop di situ dulu. Sekarang coba jawab 2 pertanyaan ini dulu. Apa hal yang pengen kamu lakukan atau kerjain dalam hidupmu? Dan kedua, apa hal yang pengen kamu ciptain atau artinya di sini create ya dalam hidupmu? Jawaban dari 2 pertanyaan ini bisa mirip teman-teman. Jadi, kamu bisa menjawab apa yang pengen kamu kerjain ini adalah hal yang pengen kamu create juga atau pengen kamu ciptain dalam hidupmu. Atau sebaliknya, you wanna create something that you wanna do in your daily life. Saya kasih contoh sederhana ya teman-teman. Misalnya, zaman sekarang kan banyak nih yang pengen create atau bikin video. Nah, mungkin yang pengen dilakukan adalah mungkin jadi sutradara atau jadi editor, atau bisa juga jadi YouTuber. Tapi bisa juga hal ini jawabannya adalah 2 hal yang berbeda. Misal, kamu pengen menjadi seorang dokter. Jadi pekerjaan sehari-harimu adalah seorang dokter. Tapi kamu juga pengen create atau menciptakan sesuatu yang itu adalah satu kali aja sebagai masterpiece-mu. Atau nggak sering-sering banget. Misalnya kamu suka nulis dan kamu pengen bikin novel. Jadi kamu adalah seorang dokter yang sehari-harinya bekerja sebagai seorang dokter, tapi suka nulis. Nah kalau kayak gitu juga nggak ada masalah teman-teman. Berarti 2 hal itu memang bukan 2 hal yang berkaitan. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa hal-hal yang bikin kamu bahagia? Pertanyaannya mungkin kedengaran sungguh abstrak ya teman-teman. Karena jadinya kita mikirnya tuh cukup lama.
Apa sih hal yang bikin kamu bahagia? Atau mungkin siapa orang yang bikin kamu bahagia? Contohnya, misal kamu tuh happy kalau kamu bisa mencapai tujuan atau cita-citamu. Atau kamu jadi seneng banget tuh kalau bisa bantuin orang lain, mungkin ikut ngebantu membayar biaya liburan atau biaya sekolah atau apapun yang hubungannya dengan finansial. Atau satu lagi nih, kamu seneng banget ngelakuin hobimu dan bahkan itu sekarang jadi pekerjaanmu. Nah, hal-hal inilah atau jawaban yang kamu kasih di pertanyaan ketiga inilah yang akan ngebantu kamu untuk tahu apa sih yang bisa jadi motivasimu atau siapa sih yang jadi prioritas karena hal itu bikin kamu happy. Sekarang coba deh, dari 3 pertanyaan itu mana yang bisa akhirnya bantu kamu untuk menentukan arah hidupmu. Apakah hal itu yang mau kamu kerjakan atau hal yang mau kamu ciptakan atau create? Dan ketiga, apa sih hal-hal yang bikin kamu happy? Next, lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu apa sih skill atau kemampuan yang pengen kamu kuasai? Mungkin pertanyaan keempat ini juga bikin kamu cukup bingung karena kamu punya banyak pilihan ketika mau jawab atau malah nggak punya pilihan sama sekali. Jadi kamu bisa mulai dengan memikirkan apa sih yang sebenarnya kamu biasanya kerjain sehari-hari. Kalau kamu bingung, mulai aja dengan melihat apa sih kerjaan yang biasanya kamu lakukan saat-saat ini. Kamu bisa juga lihat dari orang sekitar atau orang terdekatmu, misalnya orang tuamu. Apa yang mereka lakukan? Lalu kamu tanyakan ke dirimu sendiri, yaitu hal yang biasanya kamu lakukan ini atau yang kamu lihat dari orang sekitarmu. Bisakah kamu melihat dirimu melakukan hal itu selama 5 tahun ke depan? Kalau jawabannya bisa, mungkin emang kamu pengen mendalami skill atau menguasai skill di bidang itu. Tapi kalau jawabannya enggak, ya mungkin kamu memang nggak tertarik ke bidang itu. Cara lain adalah ngelihat profesi orang lain. Kamu lihat apa yang mereka kerjakan sehari-hari, lalu kamu tanyakan hal yang sama. Bisakah kamu melihat dirimu melakukan hal itu 5 tahun ke depan? Caranya, kamu bisa pilih 5-10 skill yang pengen kamu kuasai. Lalu kamu berikan pertanyaan yang sama kepada dirimu untuk setiap skill itu. Apakah kamu bisa melihat dirimu mengerjakan hal itu selama 5 tahun ke depan? Dari situ pasti kamu dapat gambaran skill apa sih sebenarnya yang pengen kamu kuasai. Sekarang terakhir untuk video kali ini, yaitu pertanyaan kelima. Pertanyaannya adalah, apa subjek yang pengen kamu pelajari? Sedikit berbeda dengan pertanyaan yang sebelumnya tentang skill. Kali ini kita bahas subjeknya. Misal, kamu itu suka fotografi. Maka yang kamu pelajari kali ini bukan skill fotografinya, tapi misalnya teknik dasar fotografi. Dan ini adalah subjek yang pengen kamu pelajari karena kamu suka fotografi. Itu contoh simpelnya ya teman-teman. Nah, sekarang kamu cari tahu sendiri, kira-kira apa sih subjek yang pengen kamu pelajari? Bisa lebih dari satu kok. Dan kamu juga bisa hubungkan dengan apa yang kamu kerjakan sekarang. Atau mungkin kamu sudah dapat jawabannya dari pertanyaan sebelumnya, kamu tinggal hubungkan. Kalau skill yang pengen kamu kuasai adalah skill misalnya A, B, C atau X, Y, Z, maka sekarang subjeknya apa sih yang pengen kamu pelajari? Kalau misal ternyata kamu nggak pengen menguasai atau mempelajari subjek dari skill yang ingin kamu pelajari, kamu kayaknya perlu cek lagi deh teman-teman. Apakah sebenarnya kamu memang benar-benar pengen menguasai hal itu atau enggak? Karena nggak cukup sebenarnya untuk kamu cuma menguasai skillnya, tapi kamu nggak paham teorinya. Dan begitu juga sebaliknya, kamu cuma ngerti teori tapi nggak bisa praktekinnya. Sekarang mungkin kamu bertanya, apa harus nyambung sih antara skill yang pengen dikuasai dengan subjek yang pengen dikuasai? Gimana kalau saya nggak pengen jadi praktisinya, saya pengen jadi akademisinya? Oh boleh, tapi at least kamu ngerti gimana sih cara mempraktekkan ilmu yang kamu pelajari itu meskipun kamu nggak setiap hari ngelakuin hal yang sama. Tapi kalau bisa, usahain itu 2 hal yang berkaitan atau bersinggungan ya teman-teman. Karena kalau enggak, bisa jadi kamu akan nggak fokus atau buang-buang waktu. Nah, itu aja untuk video kali ini teman-teman. Kalau misal masih ada yang belum jelas, kamu boleh tanya ya, tinggalin pertanyaan di kolom komentar. Saya harap video kali ini bisa ngebantu kamu untuk menentukan arah hidupmu. Kita akan ketemu di video selanjutnya untuk seri ini dengan 5 pertanyaan berikutnya untuk menentukan arah hidupmu. Terima kasih udah nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-temanmu supaya mereka juga ikutan belajar dan jadi tahu apa sih arah hidup yang mereka inginkan. See you on the next video. God bless you and always be excited about life.